Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mau memulai ibadah kita. Biarlah kita menyatukan hati pikiran kita untuk kita datang lagi kepada Tuhan. Menaikkan pujian dan syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia telah yang menyembuhkan kita, Dia telah memulihkan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Untuk kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan Kau Tuhan yang selamatkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita angkat pujian dan syukur kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Amin Tuhan.
Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu benar Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan sekali lagi, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian dan syukur, inilah pujian dan syukur kami Tuhan, bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Seumur hidup kami Tuhan, kami datang selalu dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Dengan segala hormat kami hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami datang penuh dengan ucapan syukur kami hanya bagi nama Tuhan. Khususnya sepanjang minggu ini telah kami lalui Tuhan. Dan kami datang lagi dalam hadirat Tuhan untuk kami menaikkan segala ucapan terima kasih hanya bagi nama Engkau. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal perengan hingga pada akhirnya. Umat-umat-Mu yang akan melayani, biarlah Engkau pakai mereka secara luar biasa, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah, biarlah Engkau yang memberkati juga Tuhan. Urapi mereka satu persatu, lawat mereka Tuhan, agar kami semua menikmati kehadiran Engkau dalam hidup kami. Engkau layakkan kami, Engkau ampuni kami dari dosa-dosa kami Tuhan, pelanggaran kami, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, sebab Tuhan, Dia baik dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Katakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, Tuhan Yesus
hidup saya dan saudara. Mari kita naikkan ucapan syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dengan iman katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh Yesus, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Untuk selama-lamanya kasih Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah kasih kita kepada Tuhan juga tidak pernah meninggalkan ya. Biarlah apapun yang terjadi semuanya, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan biar bumi akan berlalu. Haleluya. Mari imani saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Kayak biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Tetap kekal kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dengarkan kepada firman Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Dan kami
kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidup kami. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Terima kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku. Benar Tuhan, sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Benar Tuhan, kami mau selalu tinggal dalam kasih-Mu. Bilang Kau selalu memenuhi kehidupan kami. Dan Kamu mau tinggal juga dalam kebenaran firman Tuhan. Firman yang terus membebat hidup kami Tuhan. Mengubah cara hidup kami yang lama, yang salah, menjadi cara hidup yang sesuai dan berkenan di hati Engkau. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Pinjam bibir mulut hamba-Mu Tuhan, agar perkataan yang keluar merupakan perkataan yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan firman itu dapat bertumbuh dengan subur dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu
tanggal 18 April 2021. Saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan, kebangkitan memberi pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pengharapan itu penting dalam hidup ini. Ada yang melakukan survei bahwa manusia masih bisa hidup walaupun dia tidak makan selama 40 hari. 4 hari manusia bisa tidak minum. 4 menit manusia bisa tanpa oksigen. Tetapi 4 detik tanpa pengharapan seorang bisa bunuh diri. Jadi betapa pentingnya pengharapan dalam hidup ini. Istimewa kita sebagai umat Kristen, orang percaya, pengharapan, mengharapkan dengan keyakinan sesuatu yang baik untuk masa depan, berbeda dengan pengharapan orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, kita membuka ayat mas kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita tahu bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang yang merantau, pendatang di Asia. Dan mereka saat itu banyak hal yang dialami, kesusahan, penderitaan, tekanan dari Romawi dalam kehidupan mereka. Tetapi Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena dia mempunyai pengalaman pribadi, mengalami kuasa kebangkitan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus adalah kabar kesukaan. Kalau kita membaca Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-61, di mana Matius mengakhiri Injilnya itu dengan satu cerita pengalaman bagaimana dikatakan ayat yang ke-61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Maksudnya kalau kita membaca ayat sebelumnya, Maria Magdalena dan Maria yang lain ikut menguburkan jenazah Yesus. Ayat yang ke-57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga.
Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depanku. Ada hal yang ingin ditekankan oleh Matius, bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka ikut menyaksikan penguburan Yesus. Dan kalau saudara membaca pasal yang ke-28 dari ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Berita kebangkitan disampaikan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan yang ikut mengubur jenazah Yesus. Dan mereka yang menyaksikan, mendengar berita kebangkitan. Karena mereka menyaksikan bahwa kubur Yesus sudah kosong. Dan mereka mendapat berita dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat yang ke-7, dan segeralah mereka pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Matius menekankan bahwa perempuan-perempuan ini menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Karena mereka sendiri juga ikut menguburkan jenazah Yesus, dan sekarang mereka menyaksikan bahwa kubur itu kosong dan Yesus itu bangkit. Mereka walaupun gemetar karena terjadi gempa bumi, karena malaikat turun yang menggulingkan batu, tetapi mereka bersukacita mendengar bahwa Yesus bangkit. Ada sukacita, saudara-saudaraku yang kekasih. Berita kebangkitan membawa sukacita. Istimewa buat kita, memberi pengharapan, Bapak Ibu saudara-saudara, seperti kesaksian Petrus yang mengalami kuasa kebangkitan di dalam kehidupannya. Kita lihat di sini bahwa kebangkitan Yesus memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Kita tahu bahwa Petrus mengalami perubahan hidup. Yang tadinya, saudara-saudaraku, dia menyangkal Tuhan.
ketika Yesus disalib, ya, Petrus menyangkali bahwa dia pengikut Kristus. Tetapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan, itu sebagai rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, di mana dia dilahirkan kembali. Ada perubahan di dalam kehidupannya, saudara-saudara. Ya, dikatakan bahwa sekarang dia mempunyai pengharapan, ya, pengharapan, ya, akan perubahan hidupnya. Dan kalau kita melihat juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, di mana Paulus yang tadinya namanya Saulus, dia juga bersaksi, ya, dia mengalami anugerah Tuhan. Kita membaca di dalam ayat yang ke-8, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-8. Karena Saulus juga mengalami kuasa kebangkitan. Dia berjumpa dengan Yesus. Dikatakan ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari sebuah rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Paulus hidupnya diubahkan, mempunyai pengharapan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia mengalami perubahan. Yang tadinya Saulus, kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal yang ke-9, dia menganiaya jemaat. Dia sebagai seorang pendosa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menampakkan diri kepada dia. Dikatakan hidupnya dirubah. Dia diselamatkan. Namanya dirubah menjadi Paulus, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tentu kita juga. Biarlah kita mengalami lawatan kuasa kebangkitan itu yang merubah kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Iya. Kita membaca lagi 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita lihat di sini, bukan saja hidupnya, arah hidupnya dirubah oleh Tuhan. Sekarang dia dikatakan giat untuk memberitakan Injil, melayani Tuhan. Tetapi dia katakan dia bekerja itu bukan dengan kekuatannya, tetapi dia bekerja lebih keras karena anugerah Tuhan yang dialami hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pengharapan merubah, ya, kehidupan daripada Paulus ini, yang tadinya namanya Saulus, saudara-saudara. Ya, seorang pendosa, dia diselamatkan. Dia giat memberitakan Injil, melayani Tuhan. Ya, seperti tadi Petrus. Ya, hidupnya mempunyai pengharapan karena mengalami kuasa kebangkitan. Ya, hidupnya diubah, ya,
dilahirkan baru, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Yang kedua, selain pengharapan kuasa kebangkitan itu memberikan pengharapan akan perubahan hidup kita, juga memberikan pengharapan akan kepastian iman kita. 1 Korintus pasal yang ke-15, tetapi andai kata, ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kuasa kebangkitan memberikan pengharapan akan kepastian iman kita. Ya, khususnya tentang keselamatan. Karena Yesus bangkit, kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita tidak tinggal di dalam dosa. Dia selamatkan kita. Ada kepastian. Firman Allah katakan, Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Tidak ada nama lain, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, yang memberikan kepastian keselamatan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kuasa kebangkitan itu memberikan kepastian iman kita tentang keselamatan. Dia sudah memberikan hidup yang kekal, memindahkan kita dari gelap kepada terang, memindahkan dari kebinasaan, ya, menebus kita, menyelamatkan kita, memberikan kehidupan yang kekal. Dan kita lihat juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kepastian akan keselamatan, pengharapan akan kepastian iman kita tentang keselamatan, tentang kebangkitan tubuh kita. Dikatakan bahwa karena ada kebangkitan, saudara-saudara, maka ada kebangkitan. Ayat yang ke-20, 1 Korintus pasal 15. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang yang meninggal. Sebab sama seperti maut datang ke dalam satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ada pengharapan akan kepastian iman kita. Tentang keselamatan, tentang kebangkitan tubuh. Karena Yesus bangkit. Satu waktu juga kalau kita yang meninggal ini, kita juga akan dibangkitkan. Ya, diberikan tubuh kemuliaan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, tubuh jasmani ini ayat 36 dikatakan, hai orang bodoh, apakah engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu? Dan jika engkau taburkan bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepada suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama daging manusia, lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, ada pengharapan akan kepastian iman akan kebangkitan tubuh ini. Ya, dikatakan Tuhan akan menggantikan tubuh yang sementara ini dengan memberikan tubuh kekekalan. Ya, dikatakan juga yang hina ini diganti dengan
ya, yang penuh dengan kemuliaan, yang alami ini ya, dengan yang rohani. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita baca selanjutnya ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alami, dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, maka ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang roh. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surgawi. Jadi Bapak Ibu, satu waktu firman Allah katakan, sebagaimana dia bangkit, dia naik ke surga, dia akan datang kali kedua. Dia akan menjemput kita. Dia memberikan ya tubuh yang baru, ya, tubuh rohani, tubuh yang mulia, tubuh yang kekal. Kita akan bersama-sama dengan dia. Dan dikatakan juga kuasa kebangkitan itu memberikan pengharapan akan hidup penuh dengan kuasa, ya, penuh dengan kemenangan. Karena apa? Dikatakan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Lewat kebangkitannya, ya, kuasa maut, kematian dikalahkan. Ya, begitu juga firman Tuhan katakan tadi dalam Petrus, dia melahirkan ya kembali, ya, dengan kuasa kebangkitannya itu memberikan pengharapan sehingga kita mempunyai hidup yang penuh dengan kuasa, ya. Kita sebagaimana Yesus mengalahkan maut, Tuhan juga mengatakan kepada kita ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Tuhan memberikan pengharapan akan hidup yang berkemenangan, yang penuh dengan kuasa, ya. Sebab itu apapun yang kita hadapi, kita tidak lepas juga dari permasalahan, kesusahan Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Roma pasal yang ke-8, karena kuasa kebangkitannya ada di dalam kehidupan kita, ya, memberikan kuasa untuk hidup selalu berkemenangan, ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Tuhan kita. Tapi dalam ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kuasa kebangkitan memberikan pengharapan akan hidup yang penuh dengan kuasa. Hidup penuh dengan kemenangan, datang pada kemenangan. Istimewa Yesus pergi ke surga, naik ke surga. Dia tidak biarkan kita sendirian, yatim piatu. Dia berikan Roh Kudus penolong yang akan menyertai kita. Apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan diberi kuasa. Tuhan akan memberikan ya kehidupan yang penuh dengan kuasa, ya, hidup yang berkemenangan. Tidak bisa kita, ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, ya, dipisahkan ya dengan hal-hal yang kita alami, ya, dengan kasih Allah daripada Tuhan, ya. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, betapa pentingnya, ya, di dalam kehidupan kita ini, ya, kita menyadari bahwa kita mendapat anugerah daripada Tuhan, yaitu pengharapan, ya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini yang selalu diubah oleh Tuhan dan mempunyai kepastian iman dan hidup selalu
mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Ya, hari-hari ini penting sekali kita merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Ya, kalau dunia merasa ya tidak menentu masa depan, ya apa yang menjadi keinginan kerinduannya, ya tetapi kita mempunyai keyakinan, pengharapan di dalam Tuhan lewat kuasa kebangkitannya yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga menganugerahkan pengharapan, ya yang akan selalu ya mengalami bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, ya pemeliharaan Tuhan, ya lewat pengharapan yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita di hari-hari ini menghadapi ya, kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita mengerti bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendapat berita kesukaan bahwa Engkau telah bangkit. Engkau memberikan pengharapan kepada kami. Pengharapan yang mengubahkan kehidupan kami. Yang melawat kami, yang merubah kehidupan kami. Dan memberikan kepastian akan iman kami. Iman, kepercayaan kami tidak sia-sia. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami, Tuhan memberikan kuasa. Kami akan mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Karena pengharapan itu memberikan kami kepastian akan kebaikan, akan pertolongan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau jamah dan lawat kami umat-Mu. Jemaat GPDI Philadelphia, kami semua yang Tuhan mengikuti ibadah secara online, Tuhan Engkau lawat kami dengan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami mempunyai pengharapan, kami dapat menjalani kehidupan ini. Kami melihat pertolongan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan, kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negeri kami yang tercinta ini. Tuhan lawati. Tuhan, Engkau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau pulihkan kembali ekonomi kami. Engkau pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Kalau ada yang terpapar dengan COVID-19. Bahkan hamba-hamba-Mu, umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan umat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kepastian di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau tolong berikan hikmat roh takut akan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami, dari Bapak Presiden kami Tuhan, sama seluruh jajarannya, Wakil Presiden bersama seluruh jajarannya, para menteri kabinet, aparat Tuhan, anggota DPR, MPR, semuanya Tuhan Yesus, dari pusat sampai ke daerah, berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan untuk memimpin, mengelola negara kami yang tercinta ini Tuhan. Bangsa dan negara kami ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaruh pengharapan karena ada kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita mengangkat kedua tangan kita semua. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.